Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, sahabat menyampaikan satu pesan yang perlu jadi renungan buat kita semua. Kata para sahabat Rasulullah, kami adalah orang-orang yang mungkin sulit menghafal Quran, lama baru bisa menghafal Quran. Umar bin Khattab itu ada yang bilang 2 tahun lebih baru selesai surah Al-Baqarah. Ada yang mengatakan sampai 12 tahun beliau baru menghafal surah Al-Baqarah. Ketika selesai, Umar bin Khattab itu langsung syukuran, motong kambing langsung. Bahagia karena bisa menyelesaikan hafalan surah Al-Baqarah yang lamanya ada yang mengatakan sampai 12 tahun. Kami lama menghafal Quran, kata Umar bin Khattab, tapi kami para sahabat itu mudah mengamalkannya. Susah menghafal, tapi mudah mengamalkannya. Dia sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau mereka membaca Quran atau mereka memahaminya, menghafalnya, tidak bergerak paling banyak 10 ayat. 5-10 ayat. Dan kami tidak menambah hafalan sebelum menghafalkan apa yang sudah kami baca. Misalnya baca 10 ayat, paham, hafal, itu tidak nambah sebelum 10 ayat itu diamalkan dalam kehidupan. Apa yang dibaca diamalkan. Sehingga kata sahabat, kami mungkin agak susah menghafal, lambat menghafal, tapi kami mengamalkannya mudah.
Nah, terbalik dengan orang sekarang. Menghafal itu mudah. 1 bulan 30 juz ada. Karantina Quran. 1 bulan hafal 30 juz. Ada yang 6 bulan selesai 30 juz. 1 tahun 30 juz. 2 tahun, 3 tahun. Di wadah ulun di sekolah itu. Anak-anak tuh tahun tadi ya. Taman SD itu ada yang hafal 30 juz. Taman SD hafal 30 juz. Taman SMP hafal 30 juz. Mudah menghafal Quran. Cuma pertanyaannya bagaimana mengamalkannya. Nah, ini yang kesulitan. Mudah menghafal tapi susah mengamalkan. Orang dulu susah menghafal tapi mudah mengamalkan. Padahal yang bagus tuh mudah menghafal, mudah juga mengamalkan. Makanya kita kalau kita mudah menghafal, mudah-mudahan kita seperti itu. Kita mudah menghafal Quran, mudah memahaminya, dan mudah juga mengamalkannya. Nah, mudah seperti itu. Jadi kita berusaha setiap Quran yang kita baca ini bisa kita pahami, kita ambil, kita pahami, dan bagaimana mengamalkannya. Harusnya setiap ayat dalam Quran itu dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada misalnya 6.236 ayat Quran, maka jumlah itu harus bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Bagaimana mengamalkan setiap ayat itu menjadi perilaku, dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu permasalahan juga di kalangan kita. Jadi orang kadang-kadang paham Quran, paham, mahir Quran, tapi susah ngamalkan. Bacaan Qurannya kata tuh banyak yang baca Quran sampai tenggorokan aja. Qurannya dibaca tidak sampai ke dalam hati, hanya sebatas tenggorokan. Sampai sini aja baca Qurannya. Makanya tak heran banyak orang yang bagus baca Quran, bahkan ada yang hafal Quran, tapi akhlaknya kada bagus. Baca Quran bagus, tapi akhlak jauh dari dikatakan baik. Benar baca Qurannya baik. Nah, ini ada apa nih? Bahkan ada orang yang hafal Quran, tapi akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Nah, padahal yang diinginkan itu Quran itu betul-betul menjadi hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Bagaimana Quran itu sebagai petunjuk Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, dia menjadi petunjuk hidup. Bukan cuma sekedar jadi bahan bacaan yang untuk dihafalkan atau untuk dipahami, tapi sampai kepada untuk diamalkan dalam kehidupan. Kalau orang mengamalkan Quran, hidupnya akan baik. Siapa orang yang betul-betul mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, Quran dan Sunnah, pasti hidupnya bahagia. Jadi Rasulullah itu hanya meninggalkan 2 pusaka. Taraktu fikum amrayni. Kutinggalkan untuk kalian 2 warisan, 2 pusaka. Taraktu fikum amrayni. Lan tadillu abada. Tidak pernah sesat selama-lamanya orang mengamalkannya. Kitabullah wa sunnati. 2 aja, Al-Quran dan Sunnah. Lalu sekarang orang banyak penemuan-penemuan peninggalan Rasul. Ada kopiahnya lah, ada rambutnya lah, ada sendalnya lah. Macam-macam orang cari keuntungan. Sendal itu diambil dicium ramai-ramai. Oh, masa ya 1400 tahun lalu sendal masih ada masih. Ya. Kadang-kadang kita pikir iya juga kan ini ya. Oh iya ya. Ada sendalnya masih ada. Hah? Rambutnya masih ada. Wah, cium-cium orang udah berlapis apa semua. Hah? Bayar tuh. Bayar. Bayar, ada dibuat orang tuh pameran kan artefak peninggalan Rasulullah. Nah, masuk tuh bayar. Lalu orang megang sendalnya nangisan, cium-cium. Ada seperti itu. Itu betul-betul juga nih. Kadang-kadang itu dilakukan oleh orang-orang yang seolah-olah orang-orang yang paham agama juga. Yang buat acara-acara. Cara-cara itu. Padahal kata Rasul terang-terang, warisan kedua aja kata Rasul. Quran dan Sunnah aja warisan Rasulullah. Cuma sekarang macam-macam warisannya. Rambut ada, sendal ada, baju ada, tali pinggang ada, macam-macam. Cambuknya ada juga, macam-macam. Ada pedang. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu. Masa ia masih ada sendalnya? Gitu. Nah, ini kadang-kadang jadi kurafat itu macam-macam. Kalau orang cium-cium apa semua segala macam, dan ada orang memiliki keuntungan dari situ, bayar sekalinya. Hendak melihat rambut, bayar. Hendak melihat sendalnya, bayar. Hendak melihat cambuknya, bayar sekalinya. Dikasih pegang suruh cium-cium, nangis orang. Nangis, bayar.
Rasulullah ditinggalkan dua, Quran dan Sunnah. Selama Quran itu, jadi kita yang sudah belajar jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Walaupun misalnya tuh kadang-kadang ada juga tuh sertifikat keasliannya, bahwa itu bujur-bujur peninggalan Rasulullah asli, ada sertifikatnya. Pertanyaannya yang buat sertifikatnya siapa? Ada sertifikatnya, asli ini asli Pak, ada sertifikat keasliannya aja. Siapa yang punya mau sertifikat bahwa ini asli? Masya Allah. Dan itu banyak orang yang percaya, itu hebatnya. Percaya orang. Ramai-ramai datang ambil berkah apa semua segala macam, ambil apa. Kata Rasulullah mengatakan dua pusaka, warisanku dua aja, Quran dan Sunnah aja. Ikuti Quran, ikuti Sunnah, tidak pernah sesat selama-lamanya, dunia dan akhirat. Dijamin oleh Rasulullah, lan tadillu bihi abada. Tidak pernah sesat selama-lamanya. Abada, selama-lamanya tidak pernah sesat. Quran dan Sunnah. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya berpegang teguh itu, benar maksudnya. Itu tadi, masuk berpegang teguh, tahapan level itu sampai kepada tahap mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Sunnah. Banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal hadis, hafal Sunnah, tapi tidak mengamalkan. Hafal tentang hadis sholat malam, tapi tidak sholat malam, apa guna? Hafal hadisnya. Fadilah sholat malam, hafal. Sholat malam kan ada. Tahu dia puasa sunnah itu luar biasa fadilahnya, puasa sunnah, keistimewaannya. Hafal, tidak pernah puasa sunnah. Nah itu. Cuma hafal tapi tidak ngamalkan. Nah, kita berusaha agar setiap ayat Quran yang kita baca ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah rahimakumullah, garis besar Quran ini dia menjelaskan tiga hal ya. Menjelaskan tiga hal. Masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Tiga aja Quran. Kalau kita buka Quran 30 juz, maka dia menjelaskan tentang masa lalu. Jelaskan bagaimana cerita tentang para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dijelaskan dalam Quran. Cerita tentang masa lalu. Bagaimana orang-orang yang soleh, bagaimana juga orang-orang yang jahat. Bagaimana kesudahannya. Diceritakan tentang keadaan masa lalu manusia. Supaya itu bisa menjadi pelajaran, menjadi iktibar untuk masa sekarang. Masa sekarang supaya jadi pelajaran. Kalau kita jahat, kayak Fir'aun tuh hancur, mati. Itu contohnya Fir'aun ada. Kurang apa kekuasaan Fir'aun? Kurang apa kayanya Korun? Kuncinya aja harus 7 ekor unta mengangkat kuncinya aja. Kunci perbendaharaan harta Korun itu perlu 7 ekor unta untuk mengangkatnya. Bayangkan, baru kuncinya aja. Bagaimana perbendaharaannya? Itu pun habis Korun tenggelam dengan harta-hartanya. Allah memberikan amsal contoh dalam Quran. Orang-orang terdahulu. Yang hebat kekuasaannya. Yang hebat kekayaannya. Yang hebat kepintarannya. Tapi semuanya dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Mereka dusta terhadap kebenaran. Nah, di dalam surah Qaf itu ada jelaskan tuh. Ada berapa kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah. Kadzabat qablahum qaum Nuhi wa ashabur rasi wa Thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikah wa qaum Tubba. Ada 8 golongan yang hebat-hebat. Ini cerita tentang dahulu nih. Dari mulai zaman Nabi Nuh, Adam, Nuh sudah diceritakan. Dari 8 kelompok golongan yang hebat-hebat. Semua mereka kullun kazzabar rusula fahaqqa wa'id. Mereka itu semuanya mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Mendustakan kebenaran. Setiap Rasul membawa kebenaran didustai oleh pengikutnya. Jadi sampai sekarang itu begitu tuh. Setiap orang yang datang bawa kebenaran didustai. Selalu. Yang benar didustai, yang salah diyakini. Itu sekarang itu. Dan peristiwa itu terjadi dulu dan pasti terjadi juga sekarang seperti itu. Pengulangan aja dia. Cuman waktunya berbeda, pemainnya beda, pelakunya berbeda. Tapi peristiwanya terjadi, sama peristiwanya. Jadi maka kata orang kalau kita ini misalnya berdakwah, ada yang apa namanya, yang memusuhi kita. Senang semua, hati-hati, curiga. Hati-hati. Tidak ada yang benci sama kita. Senang semua orang, himung semua kita. Tandanya dakwah itu benar, kata para ulama, ada yang memusuhi. Pasti selalu ada yang tidak suka. Ulama-ulama itu bahkan sampai dia dibunuh sampai.
ulama itu kan, ada yang mati masuk penjara, mati di penjara kan, ada yang dipukul sampai meninggal, ada yang dibunuh. Ulama-ulama hebat kita tuh, imam-imam kita tuh, begitu tuh kehidupannya. Imam Al-Bukhari itu katanya meninggalnya di pinggir jalan, meninggal usir apa segala macam sampai akhirnya dia meninggal di pinggir jalan. Imam Al-Bukhari sampai sekarang tulisannya, lihat tuh karyanya. Setiap orang yang datang bawa kebenaran didustai. Begitu dari dulu. Kullun kadzabar rusula fahaqqan. Mereka semua itu mendustakan rasul yang datang bawa kebenaran. Jadi tidak heran kalau sekarang kita datang bawa kebenaran, banyak yang tidak suka. Banyak yang tidak suka, banyak yang benci, banyak yang memusuhi dengan segala macam tipu daya dia buat. Dengan segala macam akal. Begini lah, buat begitu. Intinya mereka tidak suka kita di situ. Memang begitu kata Allah. Setiap kebenaran datang, ada yang tidak suka. Kalau orang suka semua, hati-hati. Sama kita nih, perlu hati-hati. Kalau tidak ada lagi orang berani ngoreksi kita, waspada. Hati-hati tuh, waspada tuh. Kalau sampai tidak ada satu orang pun lagi yang berani ngoreksi kita, waspada. Ada yang salah berarti. Tandanya kita masih harus, masih ada orang yang ingatkan kita. Pak, Ustaz, pian salah Ustaz. Dan kita senang. Di mana salah? Ya, astagfirullah, makasih banyak Allah diingatkan. Tidak ada marah kita. Bersyukur mana kita? Ya, makasih banyak aku diingatkan. Namanya manusia. Tidak ada yang sempurna. Pasti punya salah. Jadi ketika ada orang mengingatkan kita salah, nerima lapang hati. Nerima lapang hati. Semua nabi begitu. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah tuh mengalami hal-hal yang pahit semua. Pahit yang paling utama itu didustai oleh umatnya itu. Didustai. Semua nabi-nabi Nuh didustai. Buat kapalnya diberaki oleh orang ramai-ramai kalau orang buang kotoran ke situ. Itu ceritanya gitu kan. Sebagian yang tercebur karena penyakit kusta, tercebur sembuh kalinya. Akhirnya habis pulang kotoran tadi diangkut orang, ambil pulang untuk obat. Nah, itu ceritanya begitu kan. Ceritanya. Didustai, bikin kapal, lihat gunung apa, tergila Nabi Nuh. Semua nabi begitu. Jadi setiap nabi datang didustai oleh kaum-kaumnya. Kaum Samud, kaum yang terkenal dengan ahli pertanian. Kaum Samud ini ahli pertanian. Kaum Ad itu arsitektur. Sekarang ada tuh. Jadi arsitek itu adalah kaum Ad. Kaum Ad zaman dulu. Gunung-gunung dipahat jadi rumah. Sekarang developer itu arsitek itu adalah kaum Nuh. Ada kaum Ad. Petani-petani bercocok tanam, deposito itu kan berkembang biak tuh. Seperti orang menanam kalau tumbuh berkembang. Tuh, itu adalah kaum Samud. Kemampuan itu. Kaum Nuh tuh, kaum pelayaran. Orang-orang kapal-kapal yang masuk ke laut, penyelam segala macam, itu kaum Nuh tuh. Ada kaum Fir'aun. Nah, banyak sekarang kaum Fir'aun yang berebut kekuasaan. Pokoknya apapun caranya yang penting dapat kekuasaan. Tidak peduli. Nah, tabur duit. Menang akhirnya. Duit. Karena tahan juga sekalinya. Ya kalau menang juga sekalinya. Nah, satu KTP 200.000 menang juga sekalinya. Nyerah juga sekalinya rakyat. Oh, pokoknya kita jangan pilih. Kalau pilih kata kosong, datanglah 200 lah. Ini juga sekalinya. Orang menghalalkan segala macam acara untuk dapat kedudukan persis kayak Fir'aun gitu. Ulang sejarah. Jadi itu tandanya. Jadi pelajarannya apa? Berhati-hati. Potensi-potensi seperti itu ada dalam diri kita juga. Potensi-potensi yang bisa membantah kebenaran itu ada dalam setiap jiwa manusia. Siapa aja? Katanya yang memukul Imam Syafi'i itu, yang mukulnya itu ulama juga. Lu udah hafal namanya. Tapi dalam cerita begitu lu dengar. Yang mukul Imam Syafi'i sampai jatuh sakit tuh ulama juga. Karena ulama tadi dengki, iri hati. Melihat ada anak muda baru datang, ternyata banyak pengikutnya. Istilah kita sekarang tuh ustadznya muda masih. Datang ustadz muda. Wah, hebat, pengikutnya banyak. Yang satunya sudah senior. Larian pengikutnya. Pengikutnya berlarian, umpat semua Imam Syafi'i. Wah, marah ini. Muncul hasad dengki, pukulnya ketemu Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i jatuh sakit. Meninggal tidak lama karena pukulan tadi itu. Nah, jadi ulama ini bahaya juga ya. Walaupun ulama, kalau sudah dengki bahaya juga. Bisa mukul orang juga. Bisa bunuh orang juga sekali. Walaupun ulama. Dan itu peristiwanya terjadi dulu, maka sekarang ada juga peristiwa yang seperti itu.
Setiap kebenaran datang selalu ada yang menyertainya, yang tidak suka, yang itu tandanya hak. Tandanya hak, ada yang tidak suka lawan kita. Jadi sikap kita ini biasa aja. Jadi pesannya tuh kalau kita dalam kehidupan ini ada orang tidak suka sama kita, biasa-biasa aja. Orang senang sama kita, alhamdulillah. Orang tidak senang, tidak masalah. Itu tandanya benar, hak. Jangan berharap orang suka sama lawan kita. Sebaik apapun kalau pernah berharap, jangan mimpi pun tidak boleh, kata Imam Syafi'i. Mimpi pun tidak boleh kalau kita berharap semua orang senang lawan kita. Mimpi pun tidak boleh. Rasulullah kurang apa kebaikannya? Rasulullah kurang apa? Kekasih Allah. Manusia terbaik sepanjang sejarah manusia ini. Nabi Muhammad SAW. Kurang apa lagi? Kelemah lembutannya, akhlak. Masih tetap banyak yang tidak suka. Abu Jahal kan suka, Abu Lahab kan suka. Nah, banyak yang tidak suka, banyak Muawiyah, Abu Sufyan, semua segala macam. Banyak yang tidak suka, padahal sudah sedemikian baiknya Rasulullah. Begitulah yang hak, selalu ada pro dan kontra. Ada gitu. Ada yang pendukung, ada yang memusuhi. Nah, kita berjalan aja, yang penting kita berusaha untuk selalu ada di rel yang benar. Di rel yang tepat. Rel kebenaran. Jangan melenceng. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Allah sudah mengingatkan peristiwa-peristiwa dahulu sudah terjadi, orang-orang dulu sudah terjadi, bagaimana kesudahan orang yang bertakwa, bagaimana kesudahan orang yang ingkar, orang yang dusta terhadap kebenaran. Selalu demikian. Dikasih Allah sudah perumpamaannya. Kalau kita ingin selamat, ikuti jejak orang-orang yang takwa. Ikuti jejak orang-orang yang minas solihin wasyuhada, minan nabiyyin wasolihin wasyuhadai wassolihin. Ikuti jejak para nabi, para syuhada, orang-orang yang soleh. Ikuti jejak mereka. Mereka orang diberi nikmat oleh Allah. Ikuti jejak mereka. Jangan ikuti jejak Fir'aun tadi. Jejak Qarun tadi. Jangan ikuti jejak kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Ini kaum-kaum yang sudah ingkar kepada kebenaran, mendustakan kebenaran. Mereka dikasih Allah kenikmatan hidup, dikasih Allah semua kenyamanan, kelebihan, cerdas luar biasa, segala macam, tapi mereka dusta terhadap ayat-ayat Allah. Mereka pada akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Setiap yang berdusta itu pada akhirnya musnah. Kayak Israel nih. Nah, kayak orang bertanya, kenapa Israel ini tadi dimusnahkan oleh Allah juga? Lawan sudah menghancur. Pada akhirnya pasti akan dimusnahkan oleh Allah. Janji Quran begitu. Nanti pada akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Yang benar tetaplah benar, yang hak tetap benar, dan Allah tetap membela yang hak yang benar. Memang kadang-kadang Allah menguji dulu sampai di mana batas kesabaran kita. Diuji juga oleh Allah siapa umat Islam yang peduli dengan saudaranya di Palestina sana. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Minimal kita kalau kada kau bantu kesana kada kawa, ya kan, berperang kada kawa, nyumbang harta kada kawa, minimal mendoakan. Setiap kita bangun malam sholat tahajud doakan, ya Allah berikan kemenangan kepada saudara kalian di Palestina. Catat ya Allah jadikan yang gugur sebagai syuhada, berikan tempat terbaik. Kita minta ampun kepada Allah, tidak bisa berbuat apa-apa kita. Hati itu kasihan miris sekali, tapi gimana kita mau berbuat? Ya kan? Tidak sampai kita ke sana. Ada yang punya kebijakan, karena hubungan sudah menyangkut negara segala macam. Tidak bisa kita pergi nyelonong-nyelonong sendiri ke sana. Malah bikin susah orang juga kan? Itu. Tapi paling tidak kita mendoakan. Ada kepedulian, ada perhatian. Produk-produk Israel berhenti dibeli. Jangan diusahakan kata dibeli, ganti semua. Memang susah benar. Kita mau mandi aja, beli ini sabun nih, Israel punya. Beli gigi, Israel punya. Mau Israel. Aku ulunnya tahu juga. Ulun mana ke Pepsodent dari sini bang. Pepsodent itu Israel. Iya kah ulun? Ganti kalau itu ganti. Kalau tahu kita bayangkan sampai urusan gigi aja Israel punya sekalinya. Wah jalur kayak apa nih? Israel semua. Hah? Ada sekali ada lu cari ada namanya Barakat. Nah, gitu bukan dulu bukan promosi ya. Tapi lu ganti ada namanya Bapak Presiden Barakat. Nah, itu aja ada bawa Islam ini berkat namanya kan. Cari. Bayangkan tuh jadi semuanya itu. Jadi itu cara kita membelanya tuh minimal kita produk-produk yang berbau Israel itu tinggalkan dari sekarang. Hancurkan ekonominya. Ya kan? Itu tidak main-main pengaruhnya, besar pengaruhnya.
Di arah mana tuh tutup tuh. Pizza Hut tuh tutup, KFC tutup. Di mana tuh arah negeri ada? Di wadah kita nih rame aja masih orang. Wah, seharusnya bagi kuda mall, hibak KFC masih. Ada peduli orang. Nah, walaupun sudah diseru kan, walaupun sudah banyak menyuruh, termasuk menyuruh kan. Nah, jangan beli produk ini. So kali ini kita ke mall orang di KFC penuh hibak. Ada kadang-kadang mana itu orang muslim juga kan, yang tidak punya kepekaan gitu. Pergi kita ke Pizza Hut, penuh aja Pizza Hut. Di bak Pizza Hut, Starbucks, penuh juga Starbucks. Ngopi orang sana penuh juga. Tidak ada orang berpikir ini ada bawa Israel, tinggalkan. Dia sudah membunuh saudara kita. Minimal jangan kita dukung, dia lemah kan. Kalau semuanya kompak umat Islam nih, bangkrut mereka tuh. Bangkrut, tutup semua sini. Tandanya berhasil gitu. Pizza Hut sini tutup, KFC tutup, berhasil berarti. Kalau masih buka-buka aja berarti belum berhasil. Masih banyak nukar berarti. Anak ulun ketujuh Pizza Hut tuh, stop, jangan lagi ulun nukar lain. Suruh Umi buat seorang di rumah. Terus buat seorang Umi di rumah, walaupun gak sama hasilnya kan karena nyaman aja. Yang Pizza Hut dari ulun tuh. Ulun Umi kada nyaman, Pizza Hut tuh nyaman, dari udah Pizza Hut. Masa maksanya, kada boleh ini Israel orang jahat bunuh saudara kita. Dari kecil diajarkan. Kada ada apa, biar juga cuma makan aja kalau aja. Nyaman aja. Gimana itu kita beri pemahaman. Begitulah usaha kita, minimal kita jangan mendukung mereka dengan boikot produk-produk. Ini mereka jahat sekali. Tapi janji Allah pada akhirnya mereka akan dimusnahkan. Dalam Quran Allah jelaskan yang terdahulu itu yang jahat-jahat dimusnahkan oleh Allah. Nah, tinggal sekarang apa yang kita lakukan sekarang. Karena sudah kita tahu, jadi peristiwa dulu itu sebagai evaluasi, sebagai pelajaran. Kita juga dulu kan punya masa lalu kan. Nah, kan Pak Haji kan punya masa lalu. Itu masa lalu semua, Pak Sebula punya masa lalu. Semua kita, Bang Ucin punya masa lalu. Belum punya masa lalu. Masa lalu itu harus jadi pelajaran untuk sekarang. Untuk sekarang nih, kita lihat masa lalu kita bagaimana, maka sekarang ini buat perubahan, buat perbaikan sekarang. Waktunya sekarang, tidak boleh nunda-nunda lagi. Jangan tunggu nanti, sekarang. Lakukan kebaikan. Dan sekarang ini, apa yang kita lakukan saat ini, dia menentukan masa depan kita. Makanya ada yu'minuna bil akhirah. Beriman kepada hari akhir. Ada hari akhir. Hari akhir kita itu ditentukan sekarang. Jadi ya, ada ulama mengatakan, tidak mungkin seseorang itu bisa dapat surga di akhirat kalau dia tidak dapatkan surga di dunia. Ini ada perkataan ulama ya. Tidak mungkin seseorang itu dapat surga di akhirat kelak kalau di dunia dia tidak dapatkan surganya di dunia ini. Apa surga dunia itu? Nah, ulama mengatakan surga dunia itu adalah ketenangan dalam ketaatan kepada Allah. Itu surga dunia. Jadi surga dunia bukan hotel, bukan diskotik, surga dunia. Bukan diskotik, kan? Bukan prostitusi, surga bukan. Surga dunia kata ulama adalah hati kita tenang dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau sudah kita merasa tenang, damai, taat kepada Allah, sholat berjamaah ke masjid, Quran kita baca saban hari, hati kita tenang, hati kita lapang, itulah surga. Surga tuh orang yang tenang dalam ketaatan, sehingga orientasi hidup dunia tuh tidak ada. Ini biasa aja dia. Orientasi dunianya bukan berarti dia tidak perlu dunia, perlu, tapi dunia tidak menjadi tujuan akhir. Tidak dilarang kita untuk kaya, silakan kaya sekaya-kayanya. Tapi orang yang beriman, dia taat, tenang dalam ketaatan, sehingga waktu dikasih Allah kekayaan tidak seperti Korun tadi. Nah, dia tahu tujuan hidup utama itu adalah mencapai ketenangan dalam ketaatan kepada Allah. Itu tidak mudah itu, mendapatkan ketenangan dalam ketaatan. Bisa bangun malam, istiqomah dengan bangun malam, istiqomah baca Quran, istiqomah dengan sedekah kita, istiqomah dengan kesabaran. Itu tidak mudah itu. Orang yang mampu tenang dalam ketaatan, dia dapat surga dunia. Surga itu. Tenang, rumah tangga kita tenang, walaupun barangkali uang kurang, walaupun barangkali di dapur beras kurang, tapi tenang dalam ketaatan. Tenang dalam ketaatan. Orang-orang kafir itu sudah Allah janjikan, mereka tidak akan pernah tenang hidupnya. Orang Israel itu tenanglah hidupnya, tidak pernah tenang, pasti tidak pernah tenang.
Netanyahu tidak pernah tenang hidupnya. Si Trump itu tidak pernah tenang hidupnya. Gelisah terus. Tidak bisa tenang hidupnya. Itu Allah yang memberikan tuh. Karena yang menanamkan ketenangan dalam hati itu Allah tuh kan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi kalau tidak ingat Allah tidak bisa datang tenang. Tidak mungkin Netanyahu itu tenang. Tidak mungkin Trump itu tenang. Habis dia menetapkan harga resiprokal sekian naik. Oh, orang Cina biasa-biasa aja, dia yang tambah habut. Cina melawan Cina kalau dinaikkan Cina juga. Kita Indonesia takutan kita. Pergi berunding dulu. Minta ini, minta itu. Orang Cina dilawaninya. Makanya itu kan. Orang Cina dilawaninya. Dinaikkan Trump, naikkannya juga. Dihentikannya masuk ini yang bingung kelabakan nih, langsung runtuh ekonomi Cina. Dilawan ekonomi Amerika, dilawan oleh Cina. Dilawannya. Apakah mereka tenang hidup? Tidak tenang kata Allah, karena yang tenang itu orang yang hatinya mengingat Allah. Nah, itu orang yang bertakwa. Ini kalau kita kaitkan dengan ketakwaan, orang takwa itu hatinya tenang mengingat Allah. Dalam sholat itu yang diingat Allah itu takwa namanya. Dalam sholat itu ingat Allah. Waktu ngaji ingat Allah. Setiap baca Quran yang dia ingat Allah. Dia ingat akan besarnya rahmat Allah. Besarnya hidayah petunjuk Allah. Nikmat yang Allah berikan. Itu tenang dalam kehidupan. Tenang. Itu surga dunia. Jadi kalau orang belum merasakan nikmat ketenangan dalam ketakwaan, dia belum dapat surga lagi. Sekarang kita telah berpulang daripada masing-masing diri kita. Sudah tidak kita hadir tenang. Harusnya Ramadan tadi itu menghadirkan ketenangan. Tenang dalam ketakwaan. Sehingga kalau ada masalah-masalah, kita menyikapinya dengan biasanya. Dengan hal-hal yang tepat. Tidak salah menyikapinya. Tidak reaktif, tidak emosi, tidak gampang marah. Tenang, sabar, ikhlas, ridho menerima setiap ketetapan Allah. Nah, itu orang beriman begitu, itu orang bertakwa. Itu surga dunia, kata ulama. Orang yang dapat surga dunia itu adalah orang yang merasakan tenang dalam ketaatan kepada Allah. Tenang. Biar tidak punya apa-apa, yang penting kalau sholat berjamaah terus bahagia dia. Bahagia, bisa sholat berjamaah, subuh-subuh datang ke musola, subuh-subuh datang ke masjid, bisa berjamaah. Masya Allah, itu anugerah yang terbesar dari Allah. Itu anugerah terbesar. Ada orang tuh tidak bisa ke masjid banyak. Mungkin hatinya mau datang ke masjid, tapi tidak bisa ke masjid. Banyak Pak. Ulun pernah cerita di sini juga rasanya lah. Ulun punya kawan, ada punya kawan. Ini dia nih pengen benar mengaji Quran, pengen benar. Ulun punya kawan. Ini cerita nyata ulun sendiri. Ulun punya kawan dekat akrab sama dia. Dia nih pengen, dia ini memang orang hebat, sibuk, bisnis segala macam. Kebetulan polisi juga. Dia polisi tapi bisnis juga. Ustaz ketemu ulun. Datang ulun ke majlis sana, datang Ustaz. Ulun ini pengen banget Ustaz belajar mengaji, tapi kalau ada waktu sibuk banget kayak apa caranya Ustaz ya. Jadi ulun ya siap kan waktunya dalam seminggu sekali kah belajar mengaji. Ulun siap mengajarkan kalau pengen mau belajar. Datang ke sini. Ulun ada aja di masjid, datang sini. Susah Pak. Tidak bisa. Sekali aja datang, setelah hilang langsung. Maaf Ustaz lah ulun kada kawa hadir. Maaf hilang sama sekali. Padahal hatinya mau, tapi jadi disibukkan oleh dunia tadi. Padahal hatinya mau. Hatinya itu tidak bisa dikatakan kan. Pengen kepada kebaikan, tapi selalu dibuat Allah. Sibuk. Nah sekarang kita kebalikannya. Mudah kita. Hendak jamaah mudah. Hendak belajar mengaji mudah. Tidak ada halangan. Tidak ada hambatan. Itu ketenangan dalam ketaatan itu luar biasa itu. Itu surga dunia. Orang yang mampu tenang dalam ketaatan. Nah, oleh karena itu coba kita buat demikian. Tenang aja. Jalan hidup dengan tenang aja. Ujian pasti datang. Tidak ada orang luput dari ujian. Semua manusia pasti punya ujian. Dengan ujian yang macam-macam caranya. Berbeda-beda caranya. Macam. Dan pasti mengalami juga. Belum mengalami ujian juga. Karena janji Allah tadi. Setiap kita mau hidup yang benar. Yang baik datang ujian. Pasti selalu begitu. Selalu begitu. Setiap kita berusaha untuk jadi yang benar. Berusaha untuk jadi yang baik. Datang ujiannya macam-macam. Ada yang beginilah, ada yang begitulah, ada yang menghina, ada yang mencela, ada yang mencaci maki, ada yang fitnah, kekurangan harta, kekurangan makanan. Dalam Quran dikatakan gitu kan.
Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami uji mereka, kata Allah, dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan makan makanan, kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Orang takwa itu sabar. Surga itu kata Allah dipersiapkan untuk orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbada. Selamat sejahtera bagimu masuk dalam surga Allah. Kenapa? Bima sabartum. Karena kesabaran. Jadi hidup ini bapak-bapak, kawan-kawan, kesabarannya perlu hadir. Itulah tenang namanya. Jadi kalau orang tenang dalam ketaatan itu datang ujian masalah, sabar aja deh. Sabar aja. Kemana dia mengadunya? Sama Allah. Bangun malam, tahajud, di situ dia bermunajat. Ya Allah, bantu, ya Allah, tolong, ya Allah, keluarkan dari kesulitan. Berikan jalan terbaik. Datang pertolongan Allah dari pintu yang tadi sangka-sangka. Tenangan itu harus hadir. Itu surga dunia, kawan-kawan sekalian. Jadi kita ulama mengatakan surga dunia itu bukan tadi tuh uang, rumah besar. Orang barat beranggapan gitu kan. Surga dunia itu kemewahan gitu. Dibuatnya rumahnya kayak dunia, kayak apa, kayak surga. Lengkap dengan kolam renangnya, musiknya, biliarnya, tempat bartendernya, minumnya, wah, setiap malam minggu party terus. Bukan itu surga, itu neraka bahkan. Neraka. Orang barat beranggapan itu adalah surga dunia. Surga dunia. Orang beriman beda. Surga dunianya adalah tenang dalam ketaatan kepada Allah. Nah itu surga dunia. Jadi kita tenang aja. Yang penting kita tetap bertaat kepada Allah, tetap jadi orang yang bertakwa kepada Allah, tetap jadi orang-orang yang beribadah dan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Maka sekarang menentukan. Jadi kalau kita ingin akhir yang baik, buat sekarang baik. Kalau kita pengen akhir kita baik, buat sekarang yang terbaik. Kalau kita pengen nanti di akhir dapat jannah, buat surga dunianya. Itu tadi surga dunianya. Tenang dalam ketaatan, itu surga dunia. Buat surga dunianya. Jangan hidup gelisah terus. Hidup gelisah terus, pindah merana terus, pindah sengsara. Ada merasa syukur. Aduh, kenapa lah? Itu banyak orang yang berkeluh kesah gitu. Aku ini sudah tahajud, sudah baca Quran, kenapa hidup susah terus? Kenapa? Ada apa? Salah apa-apa? Nah, itu tidak boleh tuh ucapan yang begitu. Ucapan-ucapan begitu tuh menunjukkan kita kurang bersyukur kita. Syukur aja. Janji Allah kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, tambah nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur. Aku terima segala ketetapan. Aku ridho menerimanya ya Allah. Jadi kalau kita ridho, nanti Allah ridho sama kita juga. Radiyatan mardiyah. Nah, ridho aja menerima ketetapan Allah. Semua, kalau kita pahami semua itu kehendak Allah, hidupnya tenang aja. Kalau kita punya satu keyakinan bahwa setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah ke atas kehendak Allah, insya Allah tenang kita hidupnya. Tenang aja kita. Allah yang sudah punya kehendak, sabar. Hadir keikhlasan, hadir keridhaan, hadir rasa sabar, hadir rasa syukur. Kenapa? Kita yakin semua peristiwa yang kita alami di muka bumi ini atas kehendak Allah. Apa yang menimpa kita itu atas kehendak Allah. Tenang aja kita. Macam kita. Ini cerita sedikit. Nah, tapi itu pelajaran. Jadi kami mungkin tanggal 17 tadi. 17 bulan 4, 2 hari lalu ya, hari Kamis tadi. Ini kan hari Ahad. Hari Kamis tadi. Kami buat acara di sekolah. Acara tasyakuran. Karena milad sekolah kami yang ke-7 tahun. Yang ke-7 tuh. Milad TCA itu yang ke-7. Begitu kami buat acara tasyakuran, Pak. Jalan tuh diblokir, ditutup, dipasang alat berat, tempel, itu dia macam-macam situ. Dengan tujuan supaya mungkin kita nih terganggu orang yang datang, supaya resah macam-macam. Nah, tapi belum bilang sama orang tua murid, Bapak Ibu sekalian, semakin berat kita jalan ditempuh, semakin besar ganjaran pahala. Jadi Allah membalas amal ibadah seseorang itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Semakin sulit amal ibadah seseorang itu, semakin susah dilakukan, semakin susah dikerjakan, besar pahalanya. Besar pahalanya. Jadi jangan ulun kalau jalan kita ditutup semua, dikasih kami jalan yang mulai dicap. Tadi tutup jalan utama, dikasih jalan sini. Kami kerjasama rame-rame ngasih batu. Sudah bagus, ditutup nih jalan tuh. Luar biasa manusia.
Ditutupnya, kasihnya. Sudah ditutup, tulis lagi kata-kata. Apa hukumnya orang yang sholat dan beribadah di tempat yang tidak diizinkan oleh yang punya gedung? Wah, ditulis itu. Apa dalam Islam hukumnya? Orang yang sholat dan beribadah di tempat orang yang tidak memberikan izin. Kalau dia orang tua itu tidak melawan semua, bisa aja kita melawannya dengan kata-kata, cuma tidak percuma dilawan. Sudah, kita doakan mudah-mudahan bubuhnya itu dirahmati Allah semua, terbuka pintu hatinya, jangan dikarasi ya. Biarlah takum, yang penting masih kawat lewat ke sekolahan. Sekarang jalan tuh lumpur licak jadinya ini. Aku lihat mobil ulun tuh, tidak pernah bersih mobil ulun tuh, saben hari lumpur terus, luar biasa. Tapi memang gitu, kalau tapi karena kita membaca Quran kita paham nih, memang begini kalau setiap kebenaran datang ada yang tidak suka. Jadi kita biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, jangan kita biasa-biasa aja, jangan terpancing emosi. Yang penting kita kawat belajar terus. Apa aja dia mau ngucap apa, ngomong apa, biarin aja, kena ampis orang juga aja dulu. Karena ini uyuh seorang juga. Yang penting kita terus berjalan. Jakanya jerun, ada tempat yang baru bisa pindah-pindah ulun. Cuman kami tidak punya tempat, solusinya kan ada. Yang gedung sana belum selesai. Ya kan yang gedung itu selesai, tidak perlu tunggu selesai 1%, amun kawak dipakai aja sudah ulun pakainya. Misalnya sudah ada dindingnya aja misalnya, kada kehujanan ulun pakai sudah situ. Tidak perlu nunggu tuntung 100%. Sudah ada atapnya di atas, kalau hujan kada kehujanan, panas ada kepanasan, jalan. Tutup trail apa namanya, pakai tersibut aja semua sementara. Yang penting kalau dipakai. Kita sebenarnya bukan mau lama-lama aja ulun, cuma solusi kada ada. Pemerintah tidak memberikan solusi juga. Ya apa solusinya? Mau masa kita mau diusir kayak itu aja? Gimana nasib anak murid banyak-banyak? Ratusan orang, bukannya 1-2 orang, 550 orang, banyak manusianya. Mereka kemanakan tuh kalau itu tuh? Ini kayak gitu gangguannya. Nah, tetapi kita yang belajar mengerti kita. Ini atas kehendak Allah juga. Hikmahnya ada. Kalau ada kejadian itu, tidak ada yang sekarang tuh. Hikmahnya. Orang kadang-kadang, oh iya juga lah. Kalau tidak ada kejadian itu, kada pernah terpikir bangun sholat seorang bangun cek. Kada pernah terpikir nak bawa Aladin tuh kada ada, bikin rumah makan tuh kada kepikiran. Tapi kan ada masalah kreatif kita. Gimana caranya? Kita bangun sendiri. Dari mana dananya? Kita buat rumah makan. Mudah-mudahan kalau mendukung pembangunan gedung. Jadinya kreatif kita. Jadi satu masalah, akhirnya banyak jalan-jalan yang kita temui itu. Hikmahnya luar biasa. Nah, jadi kita tidak membenci orang itu. Orang itu aja ketambah panasnya. Setiap kami buat acara panas benar kayaknya. Lalu setiap bikin acara gitu selalu gitu. Tutupnya ditulisnya macam-macam mengucap. Tempelnya tulisan macam-macam. Lalu kan waktu itu guru Ilham datang. Ilmu Medi datang ulun undang. Apa tuh Ustaznya? Kenapa? Akhirnya kan orang membaca ulun menerang akhirnya. Lalu Jasidin, masa kita sama-sama Islam kayak itu? Akhirnya kan di situ jangan buruk akhirnya. Masa sama-sama umat Islam harusnya bisalah cari jalan kayak apakah. Tidak perlu dengan cara begitu Pak harusnya. Oh pengajian semua. Ya, cuma kadang mau melawan kebenaran. Padahal kalau kita nak melawan bisa aja kita. Kita tuh tempel itu tulisan macam-macam kan. Apa hukumnya orang bikin fitnah? Hah? Nah, cuman kalau kita melawan kita sama aja sama dia kan, tidak rubah ya. Nah, itu yang kita kadang mau. Nah, ini sudah aja dulu, tenang aja ibu-ibu. Yang penting kita kawat sekolah. Ibu-ibu tuh kalau misalnya ulun bisa rame-rame serbunya bisa. Pernah sudah nak menyerbu rame-rame, nak datang jangan takut. Emak-emak ini kada kau dilawani terus. Itu kan bisa bertahan tuh karena emak-emak tuh bang dulu tuh. Datang emak-emak menghadapinya. Lain ulun bang. Ulun suruh ke dalam aja. Abi ke dalam aja Bi, biar kami menghadapinya. Kabur preman-preman tadi. Emak-emak menghadapinya. Cek-cekan mulut mama-mama nih. Dasar dajjal, jin, setan. Orang hendak mengaji diusir ya. Oh setan benar. Kayak lari bubuh tadi tuh. Kada kau dilawan nih mama. Nah, cuma jalur jangan dilawan, kada usah. Kita doakan yang baik-baik aja. Yang penting kita masih tetap belajar. Quran mengatakan setiap datang kebenaran selalu ada yang tidak suka. Nah, jadi wajib-wajib biasa-biasa aja lah. Dan dulu kita biasa-biasa aja. Yang penting lakukan yang terbaik hari ini supaya kedepannya baik juga. Insya Allah kalau kita berbuat yang terbaik hari ini nanti di akhirat dapat yang terbaik juga. Kalau di dunia kita bisa membuat surga dunianya, nanti di akhirat kita temukan juga surganya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.